Saudari-saudaraku terkasih, ketika ada orang yang tertimpa kemalangan atau musibah tertentu, kejadian itu sering dinilai bahwa yang bersangkutan memiliki dosa atau kesalahan tertentu. Karena itu, kita berpendapat bahwa orang tersebut layak untuk mendapatkan musibah tersebut. Kita menganggapnya itu sebagai sesuatu penghakiman dari Allah. Saudari-saudaraku terkasih, Injil hari ini, Yesus ditanyai tentang orang-orang Galilea yang mati mengenaskan, yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang-orang yang melontarkan pertanyaan tersebut tampaknya menyangka bahwa mereka yang mati mengenaskan itu dosanya lebih besar daripada dosa orang lain. Yesus menyanggah pemikiran mereka itu. Demikian juga peristiwa 18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam. Dia memberitahu para pendengarnya bahwa peristiwa itu tidak mengindikasikan bahwa mereka yang mendapat celaka tersebut dosanya lebih besar daripada yang lain. Yesus mengajak mereka untuk melihat peristiwa semacam itu sebagai panggilan untuk melakukan pertobatan. Karena Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Saudari-saudaraku yang terkasih, daripada memandang kehakiman Allah sebagai tragedi, mari kita memandangnya sebagai panggilan untuk bertobat. Bertobat secara pribadi. Malapetaka itu sendiri memang bukan hal yang baik, tetapi rupanya dapat dipakai untuk menggenapi rencana Allah dengan menyadarkan orang percaya dan membawa orang yang belum percaya untuk bertobat dan beriman kepada Yesus. Lalu kalau kita mengalami situasi-situasi yang kurang baik, jangan kita bertanya atau hanya bertanya siapa yang patut disalahkan dalam bencana ini. Tetapi mari coba kita bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepadaku? Apa yang Engkau hendak rencanakan di dalam hidupku dengan peristiwa-peristiwa yang aku alami ini? Peristiwa COVID atau pandemi COVID-19 menunjukkan secara jelas betapa manusia mengalami keterbatasan. Betapa virus corona itu membuat banyak manusia mengalami ketakutan, kecemasan, stres, bahkan depresi. Syukur bahwa dari peristiwa ini juga banyak manusia yang menyadari kelemahan dirinya dan akhirnya memulai hidup baru, memalingkan pandangannya kepada Allah dan menghadirkan pertobatan dengan caranya masing-masing. Selama pandemi ini ada banyak kesaksian yang mengalami kedekatan dengan Allah, yang mengalami juga persahabatan dengan sesamanya semakin baik. Komunikasi dalam keluarga juga semakin baik. Ada peristiwa-peristiwa yang indah di balik musibah. Ada peristiwa-peristiwa yang baik di balik situasi-situasi yang tidak kehendaki. Paulus dalam bacaan pertama mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Santo Paulus merenungkan karunia ini tentang apa artinya merangkul hidup dalam roh. Hidup menurut Roh Kudus membutuhkan kerjasama kita. Kita harus memberikan ruang di hati kita untuk mendengar ilham Roh Kudus, untuk belajar mengenali undangan dan dorongannya. Perumpamaan tentang pohon ara dalam bacaan Injil tadi menggambarkan kesabaran Tuhan. Meskipun kita anggota keluarga manusia, terus memberontak melawan Tuhan, terus mencoba dan menciptakan surga sendiri di dunia ini, selain surga yang Tuhan kehendaki, dan menolak kehendaknya, Tuhan tidak menyerah kepada kita. Gerejanya terus merawat tanah umat manusia yang jatuh,
memupuknya dengan kasih karunia dan kebenaran Kristus, dan sementara itu Allah menunda penghakimannya. Tapi tentu saja Dia tidak akan menunda selamanya. Pelajaran Yesus yang hendak kita pelajari adalah penundaan Allah adalah kesempatan kita. Kita harus melihat setiap hari sebagai anugerah, sebagai kesempatan untuk bertobat, untuk menyambut rahmat Tuhan dan menaati kehendak-Nya, sehingga menghasilkan buah kebijaksanaan dan kebajikan. Dia ciptakan untuk kita sesuatu yang baik, maka kesabaran yang penuh belas kasihan ini akan sungguh mendatangkan berkat bagi kita. Kematian, penderitaan, tragedi datang dalam hidup manusia. Jika kita hidup di dalam Kristus, itu akan menjadi pintu bagi kita untuk persahabatan yang lebih baik, yang lebih indah bersama Kristus. Sama seperti penyalibannya sendiri adalah pintu kebangkitannya yang mulia. Semoga kita semua dimampukan untuk bertekun dan setia di dalam iman kita. Tuhan memberkati.